John mulai berubah sikap dan dia mulai kasar, memaki-maki, bermarah-marah, bahkan memukul fisik Novi Chardon. Novi mengetahui bahwa John Chardon suka berselingkuh dengan wanita lain dan melakukan hubungan intim dengan anak-anak. Halo bro and sis, kembali di channel Mr. Joe Official. Saat ini Mr. Joe akan membahas cerita tragis sebuah kisah pembunuhan yang terjadi di Februari 2013 tentang kisah sebuah rumah tangga di mana seorang wanita Indonesia asal Surabaya yang telah dibunuh oleh suaminya sendiri yang berasal dari Australia. Anehnya, pembunuhan ini tidak adanya bukti mayat, bahkan korban dinyatakan hilang. Tetapi dugaan kuat bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh suaminya sendiri karena alat bukti dan beberapa kejadian yang menunjuk kepada suami korban. Sebelum lebih jauh kita bahas, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini terus berkembang dan kasih like-nya bila hal ini bermanfaat bagi Anda. Dan tekan belnya agar Anda menjadi orang yang pertama menerima informasi baru dari channel Mr. Joe Official. Tinggal tekan subscribe di pojok bawah ini ya, menjadi langganan tayangan berikutnya. Dan juga gratis kok, nggak ada ruginya. Bahkan bisa jadi dapat pahala karena memberikan nilai kebaikan bagi channel ini. Terima kasih. Oke? Subscribe. Wanita yang dibunuh tersebut bernama Novi, asal Surabaya. Diawali pertemuannya karena pekerjaannya di tahun 2001. Saat itu Jones, seorang Australia, menjalankan bisnis di Indonesia dan Novi bekerja di salah satu jaringan hotel sebagai customer relation. Hubungan dekat ini berlanjut menjadi hubungan cinta yang relatif pendek. Hanya dalam waktu 1 bulan, rasa cinta yang kuat Novi berhasil dinikahi oleh John dan akhirnya jadilah Novi menjadi Nyonya Novi Chardon dan tinggal di Australia. Dan diperkuat sebuah kesaksian di persidangan menyebut bahwa Novi mencintai John dan bersedia menikahi pria yang jauh lebih tua darinya itu semata-mata karena faktor cinta dan juga di mana perbedaan usia mereka lebih dari 30 tahun. Kehidupan pasangan ini pun berjalan sangat harmonis, dikaruniai 2 anak. Kehidupan pasangan ini pun berjalan sangat harmonis dan telah dikaruniai 2 anak, yaitu Charlene berumur 15 tahun dan Alex berumur 13 tahun. John juga memiliki 2 anak lainnya yang telah dewasa dan hampir sebaya dengan Novi dari istri sebelumnya. Diketahui pula bahwa Novi merupakan wanita kelima yang dinikahi oleh John. Sejak kelahiran Alex, putra terakhir dari buah perkawinan tersebut, John mulai berubah sikap dan dia mulai kasar, memaki-maki, bermarah-marah, bahkan memukul fisik Novi Chardon. Dan akibat sikapnya ini membuat situasi perkawinan makin buruk, apalagi ditambah Novi mengetahui bahwa John Chardon suka berselingkuh dengan wanita lain dan melakukan hubungan intim dengan anak-anak. Akhirnya Novi Chardon mengajukan gugatan cerai dan dilakukan kesepakatan cerai, dan uniknya sambil menunggu proses perceraian berlangsung, Novi Chardon dan John Chardon masih tinggal bersama-sama dalam satu rumah. Kesepakatan ini dibuat dengan masa waktu 12 bulan dan sambil menunggu surat keputusan cerai masing-masing pihak sepakat bisa melakukan hubungan pribadi ke pihak lain atau boleh saja mempunyai pacar atau calon pasangan baru. Di sini, Novi tidak lama mempunyai pacar baru bernama Ben yang umurnya tidak jauh berbeda dengan Novi. Tapi hubungan ini tidak berlangsung lama. Gugatan cerai tersebut disetujui oleh John Chardon dengan memberikan harta godo gini senilai $3,5 juta atau 35 miliar
dan membagi pengurusan anak secara bergantian. Tetapi Novi Chardon menolak pembagian tersebut, bahwa dia menuntut 50% harta dari John Cardon, termasuk rumah di Over Camera, 2 buah pabrik, dan investasi lainnya, termasuk usaha pertambangan senilai $300 juta di Indonesia. Dan yang lebih penting, keputusan hak asuh anak-anak secara penuh jatuh di tangan Novi Chardon. Hal inilah yang membuat John Cardon marah dan berinisiatif ingin membunuh istrinya saja, yaitu Novi Chardon. Terakhir kali terlihat pada tanggal 6 Februari 2013 di sebuah pom bensin, dan mobilnya ditemukan beberapa hari kemudian di jalan umum. Novi Chardon saat itu masih hidup. Akhirnya, John berupaya menyewa pembunuh bayaran dari Filipina dan dibuktikan lewat kesaksian yang memberatkan John di persidangan tersebut lewat seorang jasa teman kerjanya, yaitu Marshall Aquilor dari Filipina. Dan dalam beberapa hal lain, Aquilor juga menjelaskan dan mengungkapkan bahwa John meminta imbalan seksual terhadap mahasiswi-mahasiswi Filipina yang dia sponsori biaya kuliahnya. Dalam sidang kali ini, John berdalih bahwa dia adalah seorang dermawan karena memberi uang kepada wanita-wanita miskin di Filipina. Terdakwa mengakui pula bahwa dia melakukan hubungan seksual hanya dengan wanita yang dia sukai saja. Dan saat sidang, John menjelaskan alasannya bahwa tidak keberatan menyekolahkan mereka di sekolah mahal atau universitas terbaik di Filipina, tapi jika dia berada di Filipina, dia meminta imbalan bisa berhubungan seks dengan mereka atau mahasiswa tersebut. John bilang bahwa dia bukan orang suci dan dia mengakui berhubungan seksual dengan beberapa orang yang dia bantu, tapi tidak pernah dengan mahasiswi-mahasiswi yang dibantunya. Itu pengakuan John Chardon. John mengatakan ia berhubungan seksual dengan wanita lain yang dia bantu, memperbaiki rumah mereka, memberi susu, makanan, dan obat-obatan untuk anak-anak mereka. Saya sering ditawari berhubungan seks oleh mereka, dan dalam banyak hal saya menolaknya karena saya bukan Superman. Begitu pengakuan John saat sidang berlangsung. Sejumlah bukti berhasil ditemukan pihak kejaksaan dalam kasus yang terjadi di kediaman pasangan suami istri itu di Upper Camera, Northern Gold Coast, kecuali jasad korban yang hilang entah kemana. Padahal petugas telah membongkar halaman belakang kediaman mereka, namun hasilnya tetap saja nihil. Bahkan keterlibatan anjing pelacak dan tim kepolisian tidak berhasil menemukan jasad Novi Chardon, wanita asal Surabaya yang berusia 34 tahun saat itu. Namun keterangan sejumlah saksi tampaknya cukup memberatkan John yang divonis karena melakukan pembunuhan tanpa maksud itu. Misalnya, Novi pernah bercerita pada Glenn Liscombe, tetangga mereka, bahwa Novi takut akan nasibnya yang menimpa dari John Chardon. Tetangganya tersebut mengatakan, bila saya tak kembali dari perjalanan luar negeri, berarti John membunuhku. Itu kata Novi Chardon. Hal itu yang dituturkan Glenn, tetangga yang sejak lama mengetahui pasangan John dan Novi tidak harmonis lagi. Bahkan Glenn pernah melihat John mendorong peralatan vacuum cleaner atau pembersih karpet di rumahnya. Ada dugaan John membersihkan darah bekas pembunuhan istrinya di dalam kamarnya. Yang cukup mengejutkan, John pernah menawarkan barang-barang milik Novi kepada Frederica Wong, teman baik Novi. Sahabat Novi ini bertandang ke rumah korban untuk minum kopi bersama sesuai janji mereka. Saat masuk, John mewanawari Frederica Wong barang-barang milik Novi. Tas tangan Chanel, dompet Prada, gantungan kunci Louis Vuitton, kunci mobil Volvo, baju, dan 2 koper pakaian. Bahkan kala itu John berusaha mencumbu Frederica Wong agar melayani nafsunya. Dewan juri memutuskan John Cardon menyatakan bersalah membunuh secara tak sengaja dalam kasus pembunuhan Novi Chardon. Jaksa penuntut umum Mark Green menyatakan kasus pembunuhan ini terungkap berkat pengaduan salah satu sahabat korban. Tak seorang pun tahu bagaimana dia membunuh istrinya. Tutur Mark Green, boleh jadi dia melakukan sesuatu di kamar tidurnya sehingga ia bisa membunuh korban di luar rumah, kata Mark Green. Dalam persidangan kasus ini sebelumnya terungkap bahwa John, umur 72 tahun,
telah menyebabkan kematian Novi di saat kedua anak mereka sedang tidur di rumah mereka di daerah Afrika Merah pada Februari 2013. Novi yang saat itu berusia 34 tahun dilaporkan menghilang sejak itu, dan meskipun telah dilakukan pencarian, keberadaan jasadnya tidak pernah diketahui. Setelah melalui persidangan selama beberapa minggu di Brisbane, akhirnya John terbukti bersalah dalam dakwaan menyebabkan hilangnya nyawa Novi dan dijatuhi vonis penjara pada 11 September lalu. Dakwaan ini lebih ringan ancaman hukumannya daripada dakwaan murder atau pembunuhan yang tidak terbukti karena jasad Novi tidak ditemukan sampai saat ini. Pengacara yang bertindak mewakili John menjelaskan klaimnya itu telah mendaftarkan permohonan banding. Hakim Anne Lyons memimpin sidang kasus ini menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada terpidana John Cardone. Sepanjang persidangan, John bersikukuh menyatakan dirinya tidak bersalah atau dakwaan pembunuhan, dan dia berdalih bahwa istrinya itu sengaja menghilang. Dalam sidang, John sempat menangis ketika menceritakan kematian istri pertamanya, Maureen. Butuh waktu sekitar 4 tahun setelah kematian Maureen untuk bisa tenang kembali, kata John. Pengacaranya, Tommy Kimmins, bertanya berapa nilai perusahaan John ketika bertemu Novi di Indonesia tahun 2001. Dan John menjawab sekitar 2,2 juta dolar. Dia mengakui pernikahan mereka berjalan dengan baik, namun mulai mengalami masalah pada tahun 2009. Dia mengalami serangan panik, kata John. Saya mengkhawatirkan dia, kata John mengenai Novi. Saya tak pernah menyakiti Novi, tak pernah mengakui hubungan seks dengan wanita yang dibantu di Filipina, tetapi fakta berbicara lain. Dalam vonisnya, Hakim Lyons mengatakan Novi kemungkinan tewas dalam keadaan tidak berdaya akibat tindak kekerasan. Terdakwa John, kata hakim, kemudian membuang semua bukti lalu kembali menjalani hidupnya dengan tenang, seakan-akan tidak ada yang terjadi. Kemampuan terdakwa merangkai kebohongan dengan penuh perhitungan itu sangat memalukan, terutama kemampuan terdakwa merendahkan istri sendiri di depan orang lain dalam setiap kesempatan, serta bagaimana terdakwa menggambarkan dirinya sebagai pengusaha dan yang dermawan, kata Hakim Lyons. Hakim Mahkamah Agung Brisbane yang mewakili kasus ini mengatakan Novi tampaknya meninggal dalam keadaan tidak berdaya akibat kekerasan. Terpidana John yang juga suami Novi mengajukan banding atas vonis 15 tahun penjara. Apakah yang mendasari pembunuhan ini terjadi? Menurut analisa dari Mr. Joe, bahwa pembunuhan ini adanya motif tidak puas akan pembagian harta dan hak perwalian anak. Dimungkinkan Novi tidak puas bila menerima harta goni gini senilai 3,5 juta dolar atau 35 miliar. Novi ingin separuh harta dari John Cardone dan hak asuh secara penuh. Perebutan harta dan anak inilah sebagai pemicu utama terbunuhnya Novi. Saat ini John tengah menjalani hukuman walaupun John melakukan banding dan tetap tidak mengakui pembunuhan tersebut. Bro and sis, Mr. Joe akan menganalisa sebab kejadian perkara terjadinya pembunuhan Novi Cardone ini adalah merupakan sebuah kegagalan skenario yang dibuat oleh Novi Cardone sendiri. Kenapa begitu surat gugatan cerai ini dilakukan oleh Novi kepada John Cardone? Kenapa mereka masih tinggal di dalam rumah? Hal ini dimungkinkan karena masih adanya anak dalam rumah tersebut dan keputusan pengadilan belum putus tentang perceraian mereka, jadi mungkin saja mereka tinggal dalam rumah. Tetapi walaupun belum putusnya surat pengadilan cerai tersebut, seharusnya Novi Cardone mengundang orang lain untuk masuk ke rumah tersebut sebagai pendamping dari Novi Cardone untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bisa saja John Cardone berbuat atau bertingkah yang tidak baik, seringkali dan kerap kali bertindak kasar, bertindak sangat bermain fisik kepada Novi Cardone. Seharusnya Novi Cardone bertindak untuk menjauhi John Cardone, jadi sebagusnya tidak tinggal dalam rumah. Jadi mungkin saja bisa saja mereka mencari tempat baru dan anak-anaknya dibawa, lalu pada saat masa tunggu tersebut mereka saling mengurus bergantian sampai putusnya pengadilan. Tapi hal ini sayang sekali tidak dilakukan oleh Novi Cardone, sehingga bisa saja John Cardone
melakukan hal-hal di luar dugaan, di luar perkiraan. Sehingga pada akhirnya Novi Chardon dihilangkan oleh John Chardon. Seharusnya hal ini menjadi pemikiran di awal pada saat gugatan cerai dilakukan. Dan satu hal lagi yang membuat kemarahan dari John Chardon adalah tuntutan yang terlalu tinggi kepada John Chardon sehingga menimbulkan kemarahan. Kalaupun menuntut sih bisa saja dilakukan, tetapi sebaiknya pasangan ini harus dipisahkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, Mr. Joe mengambil kesimpulan singkat. Oke bro and sis, semoga dari cerita di video ini kita bisa mengambil pelajaran, pesan yang baik, dan bro and sis bisa membaginya ke rekan, saudara, keluarga bro and sis, agar menjadi hal yang bermanfaat. Karena di setiap kejadian atau peristiwa pasti ada hal baik yang bisa didapat. Makanya mulai share, kasih tekan tombol like-nya, saya tunggu komentarnya atas video ini. Agar saya bisa ketahui berapa besar hal positif atau atensi Anda pada channel Mr. Joe Official. Terima kasih.